Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perkawinan. Nah, Untuk pemateri saya persilahkan. Nama saya Anu, saya akan menjelaskan tentang definisi pernikahan atau perkawinan secara bahasa dan istilah. Nikah menurut bahasa berasal dari nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah sebagai berikut. 1. Abu Jahra dalam kitab Al-Ahwal dan Al-Syahsyiyah mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 2. Profesor Dr. Hazairin mendefinisikan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada, kecuali akad nikah atau perkawinan. 3. T.M. Hasbi Ash-Shidiki berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syarat untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seseorang cenderung kepada orang yang lain. 4. Golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan akad yang untuk memiliki kemanfaatan atas suatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Berarti seseorang dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Yang kelima, golongan Malikiyah. Pernikahan diartikan dengan akad yang mengandung sesuatu yang berarti mut'ah atau untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga. 6. Golongan Syafi'iyah mengartikan dengan akad yang mengandung pernikahan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tajwiz atau dengan kata-kata lain yang disamakan dengan keduanya. Imam Syafi'i mengartikan dengan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan kabul dari pihak laki-laki. terima kasih kepada Ane Leona. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rohyanifah. Untuk Rohyanifah saya persilahkan. Berikutnya, saya Rohyanifah Anissa akan mempresentasikan mengenai hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Berikut penjelasannya yaitu, yang pertama, wajib. Bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak, atau melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah. Yang ketiga yaitu mubah. Bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia,
atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah dalam arti berakal. Juga mubah bagi orang yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekadar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Yang keempat yaitu haram. Bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dan yang terakhir yaitu makruh. Bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Begitulah 5 hukum dalam pernikahan. Terima kasih kepada saudari Rohyanifah yang telah menjelaskan mengenai hukum perkawinan. Berikutnya akan saya lanjutkan mengenai hikmah perkawinan. Sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatikan suaminya, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan perhatian penuh rahmat. Manakala suaminya merengkuh telapak tangannya, maka bergugurlah dosa-dosa suami istri itu dari serasa jari jemarinya. Nah, dari riwayat tersebut bisa dihasilkan bahwa suatu perkawinan itu luar biasa hikmahnya, di mana dalam riwayat tersebut mengatakan hanya merengkuh tangan pasangan tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya. Luar biasa berkah yang diterima oleh pasangan suami istri tersebut ya, yang terkait dalam pernikahan. Terdapat 7 hikmah perkawinan. Berikut merupakan hikmah perkawinan. Yang pertama adalah menyalurkan hawa nafsu atau naluri seksual secara sah dan benar. Islam menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dan hewan dalam penyaluran syahwatnya adalah melalui perkawinan. Oleh karena itu, ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga tidak ada kekhawatiran yang ditimbulkan, mau itu secara agama dan kesehatan. Yang kedua, cara yang baik untuk mendapatkan keturunan dan lahir anak secara sah. Secara pendidikan, anak yang lahir karena perkawinan yang sah akan damai dan tentram bersama keluarganya dan memperoleh keturunan yang jelas serta perlindungan dari orang tua. Yang ketiga, setelah menjadi suami istri dapat memelihara kesucian diri dari hal yang negatif. Yang keempat, menumbuhkan tanggung jawab antara suami dan istri di mana sebelumnya mereka menanggung beban masing-masing. Yang kelima, menjalin silaturahmi, menambah keluarga dan kerabat. Yang keenam, melimpahkan rezeki dunia akhirat. Yang ketujuh, mendapatkan berkah yang Allah berikan. Kesimpulan yang kami dapatkan merupakan perkawinan dalam agama Islam itu diatur dalam hukum yang menyesuaikan kondisi, di mana akan jatuh hukum wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Hikmah yang paling utama adalah sunnah hasanah, di mana ketika perkawinan tersebut diberikan barokah, maka akan tumbuh kebiasaan baru yang baik, di mana akan ditiru oleh keturunannya ataupun akan menjadi contoh bagi masyarakat yang mengetahuinya. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.